Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan hadal kitab wa nafa'ana bi ulumina sya'ulamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan para pemirsa dan para santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember. Kita masih membahas tentang talak. Mari kita simak sama-sama. Faman ata bisyarihi wa qa'a talaqu nawabihi at-talaqa aw lam yanwi. Lam yanwi, maka barang siapa yang mengucapkan talak, ya, maka akan jatuh talak, baik itu ada niat atau tidak ada niat, serius atau gak serius, serius atau bercanda. Jadi jangan dibuat mainan, walaupun hanya bercanda. Kalau sudah mengatakan talak kepada istrinya, maka akan jatuh. Artinya sama-sama terjatuh talak. Karena ada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat talaqu wa raj'atu." Rawahu Abu Dawud. Dikatakan sabda Rasulullah ini tadi. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang bersungguh-sungguh terjadi, bercanda-canda juga terjadi. Apa itu? Nikah, tolak, dan rujuk. Itu akan terjadi. Baik itu bercanda, apalagi serius. Ya qaw'at tolak fil jiddi wal mazhi wal ghadab. Talak juga akan terjatuh dalam keadaan bersungguh-sungguh, keadaan bercanda, dan keadaan marah. Ini terjadi. Makanya hati-hati. Ada 3 ya. Akan terjadi itu talaknya. Nikah juga, nikah itu apalagi sebagai wali, seorang wali anak ya, orang tua, seorang ayah, jangan bergurau karena ada cerita ya, bercanda dalam satu kelas terus bilang, saya akan nikahkan dengan anak saya si ini. Kemudian contoh ini padahal, kemudian yang ditunjuk itu bilang apa? Saya terima nikahnya, Pak. Ya udah, terjadi sudah. Ya, dalam suatu kelas seorang dosen menjelaskan kepada mahasiswanya tentang bab ini. Terus mahasiswanya nanya. Saya nanya, "Ustadz, bagaimana contoh menikahkan anak?" "Oh, contohnya ya seperti ini." Dilalah si dosennya punya anak perempuan. Yang ngerti lah mestinya itu. Contohnya seperti ini, "Hei fulan, saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan sekian, dibayar gini." Kan kalau menyebutkan mahar kan sunnah. Menyebutkan maharnya kan sunnah, enggak disebutkan. "Saya nikahkan anakku dengan kamu." Terus habis itu apa? Cuma kata-kata kayak gitu. Kemudian si mahasiswa bilang, "Saya terima nikahnya, Pak. Anak Bapak dengan saya," kan gitu kan. Langsung dosennya terkejut lah. "Berarti sekarang kamu sudah jadi menantu saya?" "Iya, Pak, saya sudah sah jadi menantu Bapak dan anak Bapak sudah jadi istri saya." Marah dosennya, "Enggak, sekarang juga ceraikan anak saya. Ya enggak mau, Pak. Ya ini contohnya dalam hal pernikahan pun bercanda pun
terjadi. Jangan hanya buat contoh gitu, bercanda itu. Hati-hati makanya. Wa talaqu in kana salasan bil lafdin wahidin aw fi awqatin mutafarriqatin. Talak ada 3 talak. Ada talak 3 dengan satu lafadz, bisa terjadi. Contoh apa? Dalam satu waktu atau dalam waktu yang berbeda-beda. Talak bain ya. Bisa dikatakan langsung saya mentalakmu 3 dalam satu waktu. Bisa jadi dikatakan talaknya itu beda-beda waktu yang terpisah. Nanti, sekarang, besok. Itu sudah namanya talak 3. Jadi atau dikatakan 1 kali ngomong langsung talak 3. Itu terjadi. Sehingga hatta laqala anti talikun wa nawabi as-salasa fahuwa talakun salasun. Jika seorang suami mengatakan saya mentalakmu 3, maka terjatuh talak 3. La tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu ba'da iddatin minhu wa iddatin minaz zaujil akhar. Sehingga sang suami sudah enggak halal lagi baginya. Sehingga apa? Si perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian si perempuan itu cerai dengan laki yang kedua. Pertama telah ditalak suaminya, maka ada iddah. Setelah iddah menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah terus cerai, ada iddah lagi. Baru si suami boleh kembali lagi kepada si istri. Seperti itu. Faman qala li zaujatihi, maka jika seorang berkata kepada istrinya anti talikun salasan tolakot salasan. Jika seorang suami mengatakan saya mentalakmu 3 kali, maka jatuh 3 kali. Kalau mengatakan anti talikun 3 kali, walam yanwi bihi, dan tidak ada niat, enggak ada niat lafadz ta'kidat talaq wahidah fahuwa talaqun salasun, maka enggak ada niat, ini niat semua, enggak ada niat mengatakan anti talikun 3 kali ini enggak ada yang menaukiti, maka ini dikatakan talak 3. Tapi kalau mengatakan anti talikun ya, yang diniati 1, yang 2 ini yang 1 cuma menguatkan takkid. Kalau seperti itu ya jatuh 1. Tapi kalau memang benar niat 3, mengatakan 3 ya jatuh 3. Seperti itu. Oh ya tadi ya, talak bain itu istri yang sudah menikah lagi dengan suami kedua, disyaratkan suami kedua sudah menjimaknya ya, sudah dukhul. Tidak boleh pokoknya nikah dan diceraikan terus iddah nikah lagi, enggak, tapi harus ada dukhul. Kalau perkataan talak 1, 2, 3 tidak ada fasl, talak 1, 2, 3 tidak ada pemisah dan tidak ada fasl, bernafas, berarti ditanya maksudnya. Jadi kalau ketika ada laki-laki mengatakan anti talikun, terus nggak ada fasl ya, nggak ada pemisah, nggak bernafas, maka harus ditanya maksudnya. Jika talak 2 dan 3 itu untuk takkid, maka jatuh talak 1 untuk takkid. Walaupun mengatakan 3 kali, tapi yang kedua dan ketiga ini hanya menaukiti yang pertama, maka ini dianggap talak 1. Tapi kalau yang kata-kata kedua dan ketiga itu kelanjutan dari yang ke-1, maka jatuh 3. Paham di sini ya? Kalau jadi enek wong lanang ngomong talak yang sing wedok ping 3 tanpa ada pemisah, maka harus ditanya maksudnya. Maksudnya apa ini kok mengucapkan 3 kali? Maksudnya ini yang kedua dan ketiga hanya menaukiti saja, menjelaskan, menaukiti, maka ini dihitung talak 1. Tapi kalau yang kedua dan ketiga itu memang benar-benar dihitung 1, 2, 3, maka dikatakan jatuh talak 3. Jadi yang ucapan yang pertama itu sudah nggak dibilang talak nggak dibilang memang niatan ingin nalak 3, enggak, nalak 1 tapi ngomong lagi 2 dan 3 tanpa ada pemisah.
Maka ditanya ini yang dua ini, sama ini niat nolak telu ta? Oh enggak, aku yang kedua, ucapanku yang kedua dan ketiga ini hanya menaukiti. Maka ini dianggap talak satu. Wa tasihu isyaratul akhlas ka'angkila lahu tallik imrataka fa asyara bi thalathati asabi fasorihatun. Sah isyaratnya seorang laki-laki, seorang suami yang bisu. Ketika dia ditanya, tallik imrataka, kamu mentalak istrimu ya. Kemudian dia isyarat dengan jarinya 3 kali, maka ini dikatakan sorih. Sorih, dia mentalak 3. Jadi ada laki-laki yang seorang suami yang bisu ditanya, kamu mentalak istri kamu? Dia langsung memberikan isyarat karena nggak bisa ngomong dengan jarinya 3 kali. Ya, maka ini dianggap talak 3. Thumma in kanat isyaratuhu yafhamhu kullu ahadin fahiya sharihah. Kemudian isyaratnya orang yang bisu itu memahamkan setiap orang, setiap seseorang. Maka ini katakan sharih. Jadi isyarat wong sing bisu itu yang apa? Yang bertanya tadi itu syaratnya orang yang mengerti bahasanya orang bisu. Gak sekarapan ngarang, oh jarene ngene enggak. Tapi dia benar-benar sudah paham isyaratnya orang yang bisu. Fa in tahsa bi fahmiha al-fatnu fa kinayatun tahtaju ila niyatin. Jika apabila khususkan dengan kefahamannya orang yang cerdas, maka fa kinayatu tahtaju ila, kalau seperti itu kinayah, dan itu membutuhkan kepada niat. Diulang lagi, ditanya lagi. Kalau kinayah bisa jatuh bila ada niat. Nah. Adapun orang yang mengucapkan ketika idza tasoro al-isyarati kangqalat lahu talliqni fa asyara biyadihi an idhabi falagun. Jika orang bisu itu isyarahnya pakai apa? Hanya pakai tangan begini. Kamu mentalak istri kamu, dia isyarahnya dengan tangannya tapi begini. Maka ini tidak dianggap, ya. Kalau isyarahnya begini enggak dianggap telah mentalak istrinya. Kayak orang isyarahnya kayak pergilah kau. Ini enggak termasuk. Nah, seperti itu. Ceraikan istrimu dengan talak 3. Tolik imrataka, ceraikan istrimu dengan talak 3, dia pakai jari-jari, maka ini jatuh talak. Ya. Isyarat 3 jari, maka ini talak syarih. Suami yang bisu jika isyaratnya dipahami oleh siapapun, maka juga dinamakan talak syarih. Adapun jika dipahami hanya oleh kalangan orang cerdas saja, maka ini dianggap kinayah dan memerlukan niat. Jadi kalau hanya difahami hanya orang yang cerdas saja, isyarat wong bisu itu mau, maka ini dianggap kinayah. Tidak semua orang ngerti bahasanya, cuma hanya orang yang cerdas saja yang tahu, yang paham dengan apa yang dimaksud oleh orang yang bisu tadi, maka ini dianggap kinayah. Kemudian adapun suami yang tidak bisu, ketika istrinya mengatakan ceraikan aku, kemudian memberi isyarat dengan tangannya supaya istrinya pergi, maka itu bukan talak. Sing wedok ceraikan aku, sang istri bilang seperti itu, ceraikan aku. Kemudian suaminya bilang apa? Kayak idhabi, pergilah. Pakai isyarat tangan seperti ini, maka ini tidak dianggap talak. Sampai di sini penjelasan tentang talak. Masih ada lagi yang lainnya, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.